Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu enggak? Ada. Jamaah Masjid Baitur Rahim, mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, karunia-Nya, hidayah, pertolongan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, kekasih hati kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saya sangat senang ya, dapat kembali bersilaturahim dengan jamaah Masjid Baitur Rahim ini. Alhamdulillah, ini masjid yang sebenarnya favorit ini. Saya senang ke masjid ini. Orangnya baik-baik. Ya, masjidnya enak, Pak. Karpetnya empuk, ya, AC-nya dingin, ya, muadzinnya bagus. Yang komatnya itu paling semangat se-Indonesia. Saya baru kali ini, semangat sekali Pak Bin ini komatnya. Ya. Masya Allah. Imamnya Masya Allah enak, mantap, terstandar. Tapi mestinya ya masjid sebagus ini mestinya meluber Pak jamaahnya. Mestinya ya senyaman ini, sebagus ini, pengelolaannya ini mestinya masjid itu meluber jamaahnya. Tapi ini kayaknya masih belum maksimal ini dakwahnya. Harus didatangi Pak. Saya selalu mengkhawatirkan satu hal bagi orang-orang yang sudah baik ini. Ini kan sudah baik semua nih, sudah rajin sholat, sudah ngaji, sudah. Yang saya khawatirkan itu nanti ketika ditanya oleh Allah, sudahkah kamu mendatangi tetangga saudaramu yang belum ke masjid itu? Itu yang apa ya, selalu ya saya sering nangis, sering nangis. Gimana kita jawabnya nanti? Di saat tetangga, ya orang-orang sekitar kita, bahkan saudara kita masih asik dengan maksiatnya, masih belum kenal Allah, kenal masjid, kenal Rasul, kenal ilmu. Lalu kita asik ke masjid sendiri, taklim sendiri, ngaji sendiri, itu pasti ditanya nanti itu. Jadi itu pentingnya dakwah, Pak. Jadi jangan senang sendiri, diajak Pak tetangganya. Kalau ketemu di warung sayur, di jalan, di mana olahraga, gimana? Ayo kita ke masjid yuk. Enak masjidnya tuh, karpetnya empuk, dingin, ya. Imamnya enak Pak, dan pengajiannya ini rutin kan ya, setiap Sabtu, setiap Ahad. Ya, luar biasa ini. Jadi itu yang harus kita renungkan ya. Jangan sampai Islam ini ya hanya dinikmati oleh kita saja. Hidayah yang telah Allah titipkan di dalam diri kita, zikrullah ya, kenal Allah, Al-Quran yang Allah titipkan di memori kita, di darah daging kita, itu jangan sampai terhenti di situ saja, karena itu amanah, harus disebarluaskan, diajak orang lain. Dibikin timnya Pak nanti Pak, ya, datangi, ayo Pak ke masjid Pak. Ya. Baik, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah
Saya tadi dari Polonia sebenarnya, dari Cipinang, karena ada pelatihan tapi sudah selesai. Ada pelatihan dai standarisasi guru ngaji nasional. Ya. Alhamdulillah ya, mohon doanya gerakan dakwah kita ini terus berjalan ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kegiatan pengajian yang seperti ini sangat penting. Sangat penting terutama untuk mengisi waktu agar kita ini memperoleh keberkahan waktu. Karena salah satu pertanyaan nanti di akhirat yang pasti semua orang ditanya adalah tentang waktu. Kan ada hadisnya itu ya, ada la yataharrak qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Ya, jadi seorang hamba kakinya enggak akan bisa bergerak sebelum ditanya 4 hal. Ya, salah satunya tentang waktu. Waktunya dipakai untuk apa? Ya. Nah, jadi pengajian seperti ini nih, ini penting sekali untuk memperoleh keberkahan waktu dan menghindarkan diri kita dari maksiat. Karena kalau kita tidak duduk ya bersama orang-orang yang baik, menangkap ilmu, ya, menggali ilmu, ya, mencari berkah di masjid, di majelis, ini peluang-peluang untuk bermaksiat itu lebih lebar terbuka. Kecuali bagi orang-orang yang sudah istiqomah ya, dan kecuali untuk orang-orang yang memang punya agenda yang lebih penting. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya agenda yang lebih penting, tidak istiqomah untuk amal soleh yang lain, yang terbaik adalah di masjid. Apalagi ada acara ta'limnya, masya Allah. Itu kadang kita secara tidak sadar bermaksiat kepada Allah. Apa maksiat yang paling sering dilakukan manusia? Itu tadi, mubazir waktu. Ya, mubazir itu maksiat bukan? Ya, maksiat ya. Mubazir itu maksiat loh. Apa dalilnya itu loh? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Insyaallah udah tahu semua kan ayatnya itu. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya mubazir itu adalah saudaranya setan ya. Jadi saudara setan itu pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, kita syukurin ya, ada masjid sebagus ini, ya ada layanan-layanan taklim serutin ini, ya itu kita harus syukuri dan kita kembangkan, kita ajak yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, saya tidak diberi tema sama Ustadz Edi ya. Ustadz Edi yang mana sih? Oh, masya Allah ya. Saya nggak diberi tema, jadi saya apa ya? Jadi saya tema yang umum aja ya. Yaitu tentang bagaimana kita ini wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ya dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini bukan selamanya, tapi sementara ya, dalam rangka diuji yang mana yang paling bagus amalnya sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah alam persinggahan dunia ini. Kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan itu bagaimana caranya supaya kita tuh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada satu bahkan ini yang paling dasar ya. Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan kepada kita ya, petunjuk tentang sebenarnya bagaimana cara agar kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat yang rutin kita baca setiap hari Jumat. Ayat 110, ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya apa?
Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "Innama ana basyarum mislukum," saya ini manusia seperti kalian. "Yuha ilayya," bedanya aku diberi wahyu. "Annama ilahukum ilahu wahid." Dan ajaran dari wahyu yang paling penting itu bahwasanya Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menemuinya? Bagaimana cara usul, cara sampai kepada Allah itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapapun yarju itu roja, yang berharap, mendambakan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka jalannya adalah amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepadanya dengan apapun itu. Jadi jamaah yang berbahagia, itulah tarekat, thariqat. Itulah thariqat. Thariqat yang diajarkan oleh Al-Quran itulah thariqatul amal. Beramal saleh. Jadi harga seorang mukmin, harga seorang muslim itu adalah terletak pada amalnya. Jadi kita beramal, beribadah, apapun itu bentuknya ya, mau mahdhah ya mahdoh, itulah jalan kita menuju Allah. Jadi beramal itu ya, beramal itu memang kunci. Diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Bukan hanya karena konsekuensi hidup ya. Bukan karena konsekuensi hidup kita bekerja karena mencari nafkah, dapat upah dan seterusnya, berjualan dapat untung dan seterusnya. Tidak, itu adalah jalan menuju Allah dan perintah Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 105. Jadi 110 tadi Al-Kahfi, sekarang At-Taubah 105. 110, 105 kan mudah diingat itu. At-Taubah 105 menyebutkan bahwa Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Rasul, i'malu, bekerjalah. Perintah ya. I'malu itu fil amr, perintah. Bekerjalah kamu. Jadi kita diperintah untuk bekerja. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amalmu. Wa rasuluhu, Rasul akan melihat amalmu. Wal mu'minun, dan saudara-saudara kita, mitra kerja kita, orang dari kalangan kaum mukminin itu juga melihat pekerjaan amalmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu amal itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat Allah akan membuka file itu, akan menampakkan, memberitahukan apa yang kita kerjakan. Jadi itu adalah perintah Allah ya, bekerja itu, beramal soleh, apapun bentuknya itu ya, perintah Allah. Nah, sehingga ketika kita bekerja, beribadah ya, maka itu kita betul-betul di dalam diri kita itu ada sikap batin ya, bahwa kita itu sedang menjalankan perintah Allah ya. Kalau mungkin ibadah-ibadah mahdhah sudah pasti ya, karena ada niat, mau sholat kan niat dulu ya, sudah pasti niatnya terjaga. Nah, jangan sampai berhenti di situ saja, tapi di seluruh pekerjaan ya. Kalau orang bekerja misalkan di toko, di kantor, dimanapun itu, misalkan bekerja 6-8 jam, alangkah ruginya bila 6-8 jam itu tidak diniatkan ibadah, kan rugi sekali ya. Nah, dan sangat-sangat beruntung apabila orang yang bekerja itu 6-8 jam bekerja itu niatnya ibadah, tercatat sebagai ibadah, menjalankan perintah Allah. Sebelumnya, ya Allah, saya bekerja dan menjalankan perintah, kan luar biasa itu.
Sehingga nanti ketika pensiun itu bukan nggak ada lagi ungkapan alhamdulillah saya udah pensiun tinggal fokus beribadah. Lo kemarin kemana aja? Nah, tapi kalau disadari dari awal bekerja adalah ibadah, maka itu akan semakin ya memperbanyak ya, memaksimalkan rekening pahala kita. Jadi itu adalah wasilah ya, thariqah kita usul kepada Allah, sekaligus perintah Allah ya, sekaligus misi hidup kita. Jadi misi hidup kita itu memang untuk beramal ini, beramal soleh ini. Coba kita renungkan surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah hafal semua ayatnya itu ya. Dia yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kamu agar diketahui siapa yang paling bagus amalnya. Jadi misi hidup kita ini, kita dulu nggak ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu di mana kita? Tidak ada yang tahu karena memang belum diciptakan, belum ada. Kemudian Allah menghidupkan kita, nanti mematikan kita, menghidupkan lagi. Itu untuk apa? Misinya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji supaya diketahui siapa yang paling bagus amalnya. Itulah misi hidup kita. Nah, sehingga selagi kita masih hidup ini, ya itulah ya agenda utama kita itu, menghadirkan, mengoptimalkan ahsanu amala. Apa ahsanu amala itu? Amal yang terbaik. Amal terbaik itu apa sih? Apa saja. Tetapi perhatikan 5 aspek ini ketika kita ingin menghadirkan ahsanu amal dalam hidup kita. Pertama, aspek niat. Niat kita. Sebelum melaksanakan apapun, ya, niatkan ibadah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Dan jaga niat itu. Di awal niatnya bagus, di tengah perjalanan terus dijaga, sampai akhirnya. Jangan sampai niatnya berubah. Jangan sampai keikhlasannya berubah. Ya, jangan sampai di awal niatnya bagus, infak bagus, di tengah perjalanan ada masalah, ya, ada perbedaan selera dengan teman-temannya, akhirnya punung, tahu punung ya? Bila bilang, nyesel gua ikut, itu bencana itu ya, nyesel gua bantu DKM, ternyata, nggak boleh begitu ya. Jangan dirusak ya. Nyesel gua, ada saudara datang minta bantuan, saya di ini nih terlilit pinjol ya, mau disita ini rumah, tolonglah. Baru kita bantu kan, kita bantu karena Allah, niatnya bagus. Di tengah perjalanan saudara kita itu menggunjing kita, gibah, ngomongin keburukan, jelek-jelekin depan orang lain sampai pada kita. Kemudian kita bilang, ternyata dia tuh yang nyebelin tuh orangnya tuh ya, nyesel gue bantu dia. Itu godaan setan, Pak. Kita katakan, nyesel gue bantu dia. Itu udah berubah tuh keikhlasannya. Maka itu harus dijaga, Pak. Dijaga keikhlasannya. Memang nggak ringan. Ya, nggak ringan menjaga keikhlasan itu, menjaga niat itu. Jadi jangan dipahami bahwa niat itu di awal aja. Ya, tapi harus dijaga kemurniannya, keikhlasannya itu. Ya, baik itu di tengah perjalanan sampai akhir nanti. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, caranya tepat. Caranya tepat. Ya, sebuah kebenaran yang dilakukan dengan cara yang salah, nah maka itu ya bisa jadi kebenaran itu jadi terfitnah. Ya, jadi disalahkan orang padahal itu benar. Ya, benar itu, tapi karena caranya tidak tepat ya, maka jadi terfitnah. Ada contoh yang sangat menarik, sangat baik di zaman Nabi itu. Di zaman Nabi itu ketika Nabi duduk-duduk begini di masjid ya, ada orang Badu yang datang kencing di dalam masjid. Nah, Umar itu marah itu. Kurang ajar ini, masa kencing dalam masjid? Mau bangun, mau diusir, tapi ditahan sama Nabi. Jangan. Ya. Tunggu dia selesai. Tunggu selesai,
Setelah selesai baru disuruh Umar itu, sekarang kamu siram. Waduh. Nah, baru dijelaskan oleh Nabi, ya. Seandainya ya kamu tadi itu ya mengusir begitu, maka itu kencingnya akan terciprat-ciprat, itu akan semakin banyak wilayah masjid yang kotor. Dia nggak bisa disalahkan, dia memang nggak tahu. Nah, sikap Umar dalam mengagungkan masjid, ya menjaga masjid itu benar atau tidak? Benar, itu yang benar itu Umar itu. Tetapi caranya harus tepat. Ya, jangan sampai caranya salah sehingga bukannya kebaikan yang dihasilkan tapi malah keburukan yang lebih besar. Nah, begitu, itu contoh sederhana ya. Caranya harus tepat ya. Negur orang itu caranya harus tepat. Caranya tepat, waktunya tepat, kalimatnya tepat. Ya. Kalau ada orang ngerokok, ya, orang ngerokok dibilang, jangan berhenti ngerokok." Marah itu, Pak. Jangan merokok gitu. Marah tuh. Ngapain lu ikut campur urusan gua? Mulut-mulut gua, rokok-rokok gua beli sama uang gua, ngapain lu ikut campur? Nah, kan begitu. Ya, tapi kalau didekati dulu, ya. Didekati, dijelaskan dengan baik, ya. Ikat dulu hatinya dengan persahabatan, dengan pertemanan. Baru kemudian setelah itu dijelaskan. Nah, itu mungkin juga nggak spontan begitu. Ya, tapi perlu proses. Nah, itu hasilnya akan lebih baik, ya. Nah, itu yang kedua ya. Apa tadi? Caranya tepat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ahsanu amala itu amal ibadah yang dilakukan dengan kualitas yang bagus. Ya, kualitasnya bagus. Jadi Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu punya kebiasaan kalau beliau itu berinfak, bersedekah dengan uang logam, ya. Dulu kan uangnya logam, emas atau perak. Itu beliau sebelum bersedekah itu dibersihkan dulu, digosok sampai mengkilat. Supaya apa? Kualitasnya bagus. Ya, supaya orang yang menerima itu senang. Masya Allah, sedekahnya begini. Ya, jadi meskipun mungkin nilainya sama ya, kalau sekarang mungkin uang logam 500 dan yang lecak sama 500 yang baru yang bagus kan sama aja kan. Tapi orang-orang yang mengerti tentang ini, tentang ahsanu amala ini, dia siapkan dengan bagus. Jadi jangan sampai melakukan ahsanu amala itu tidak memperhatikan kualitas. Ya, infak uang 2000 udah keringet masukin, dilempar lagi, tak gitu. Ya, yang bagus, kualitasnya yang bagus. Sholat misalkan ya, sholat itu Pak, menutup aurat bagi laki-laki itu pusar sampai lutut. Itu sah Pak, kalau sholat pakai anduk begitu ya, sah. Tapi itu kan nggak bagus kualitasnya. Ya maka dibagusin tuh ya, kalau mau sholat bagus-bagusin, pantes-pantesin. Mau menghadap bos aja pakai jas gitu. Masa mau ke masjid menghadap Allah seadanya begitu? Malu lah. Itu. Jadi itu ahsanu amal itu apa? Kualitasnya diperhatikan, diperbaiki. Ya. Saya sering mengkritisi ya pemahaman fikih yang mengabaikan kualitas. Contohnya begini, air 2 kula itu menurut mazhab Syafi'i yaitu 2 kula atau lebih itu kalau kita masuk ke situ ya, cuci tangan di situ, najis di situ, kalau 2 kula atau lebih itu aman ya, tidak merubah. Tapi kan kualitas airnya menurun. Di pesantren-pesantren tradisional itu kan ada biasanya bak gitu kan, tuh wudhu kumur-kumurnya dibuang ke situ. Wah, ini sebenarnya nggak begitu. Pemahaman fikihnya yang benar tuh nggak begitu. Kualitasnya itu ya, bagaimana air itu selain dia memang secara fikih itu memenuhi syarat air mutlak ya, thahirun mutahhirun, kualitasnya harus bagus. Ya, jangan pokoknya ini kan sungai gitu ya, mau kencing di situ. Itu kan akhirnya apa? Ini alamnya rusak. Danau ya, ini kan danau nih, ada satu di tempat. Maka buang sampah di situ, kencing di situ, apa-apa di situ dengan dalil ini kan lebih dari 2 kula. Enggak begitu. Ya, kualitasnya perhatikan.
supaya kehidupan umat Islam ini berkualitas dalam terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Ini kan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia itu, nanti umat Islam yang paling pertama harus bertanggung jawab, ditanya. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam kan? Ya, mayoritas umat Islam yang menghuni Indonesia ini, kalau ada sesuatu yang terjadi, kerusakan, itu umat Islam itu harus tanggung jawab. Ya. Nah itu ya, jadi kualitas. Kemudian berikutnya yang keempat tuh kuantitas juga penting. Ya, kuantitas itu penting dalam beramal itu. Sama-sama ikhlas. Yang satu berinfak 10.000, yang satu 100.000. Bagus mana? Bagus 100.000. Ya. Nah jadi meskipun ya itu jangan sampai kita meninggalkan sesuatu karena kita tidak bisa menghadirkan kuantitas yang banyak, ya. Jangan sampai diabaikan begitu. Jangan sampai begini maksudnya, nggak bisa yang bagus ya nggak usah. Nggak boleh begitu. Ya, tetap saja kita usahakan semaksimal mungkin, semampu kita, yang terbaik di kelasnya, gitu ya. Yang terbanyak, yang terbaik di kelasnya. Ya, beda ya. Kelas saya dengan kelas Pak Firman misalkan beda ya, infaknya beda, lain kelas. Tapi menurut saya segitu tuh 100.000 sudah banyak ya. Nah kalau menurut Pak Firman itu infak atau apa itu? Ya, jadi usahakan kita menjadi orang yang terbaik di kelasnya, di kelas kita ya begitu. Nah itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang kelima, istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi orang yang tidak istiqomah itu rugi, Pak. Bahkan nanti itu akan menjadi tertawaan setan. Setan akan bilang begini, udah biarin aja, nggak usah diganggu, nggak usah digoda, ntar juga bosan sendiri. Ya kan rugi, Pak. Ya kita beramal tapi ya nggak istiqomah. Ya akhirnya apa? Ya setan itu ya senyum-senyum aja, udahlah, ntar juga bosen dia, biarin aja. Kan kita nggak mau begitu. Kita mau bikin setan tuh KO. Ya, kita KO setan itu ya. Goda aja goda, saya akan istiqomah gitu ya. Nah, jadi istiqomah itu penting, sangat penting. Bahkan para wali itu mengatakan begini, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Itu para wali Pak bilang begitu. Ya, antum istiqomah itu sudah lebih baik daripada antum punya 1000 karomah. Ya. Ya, 1000 karomah. Karomah itu kan keajaiban gitu ya. Itu bahkan bisa menipu. Ya, orang kalau sudah bisa berjalan di atas air gitu ya, bisa terbang gitu. Wah, itu godaannya makin berat ya. Godaan makin berat ya, dia harus mempertahankan itu. Ya akan terus digoda ya. Nah, sedangkan istiqomah itulah yang akan menyelamatkan kita sebenarnya ya. Makanya kita selalu berdoa di dalam salat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu banyak ya, saya pernah ditanya itu, bagaimana ini kok ada orang yang menuduh bahwa umat Islam itu masih tersesat. Buktinya itu minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, sehari minimal 5 kali, 5 kali berkali berapa rakaat, 17 kali. Sehari 17 kali minta petunjuk, berarti kan masih tersesat. Nah, ini kalau nggak belajar agama ya begitu. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu kita minta supaya kita ini diberikan kekuatan untuk istiqomah di atas ajaran Islam, itu maksudnya. Bukan tersesat. Ya, tapi minta istiqomah, komitmen terus sampai akhir hayat kita berada di ajaran Islam. Nah, itu 5 aspek ya yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menghadirkan ahsanu amala dalam kehidupan kita. Lalu dimulai dari mana? Ada tangga-tangganya. Ya, ada 5 tangga ya. Tapi ya kita bahas 2 dulu ya. Yang pertama, tangga untuk mencapai ke arah sana itu adalah tangga ilmu. Apapun tidak akan bisa tercapai tanpa ilmu yang benar. Semuanya ada ilmu. Ya, kata Imam Syafi'i kan begitu.
Ya, faman arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mau dapat dunia harus pakai ilmu, mau dapat akhirat harus pakai ilmu, mau dua-duanya juga harus pakai ilmu. Ya nggak ada yang nggak bisa, yang nggak pakai ilmu tuh nggak ada. Ilmu hal yang sederhana sekalipun pakai ilmu. Ya, hal yang sangat sederhana itu pakai ilmu itu, apapun itu. Ya. Nah, jadi yang pertama itu ilmu. Ilmu ini sangat luas. Kalau kita ini ya diberi usia 7 kali lipat dari sekarang, itu belum bisa Pak mempelajari semua ilmu Allah itu. Luas sekali ilmu Allah itu. Ya. Belajar ngaji aja ya, hafalan juz amma ya, sudah setahun 2 tahun kok nggak ningkat ya Pak ya. Ya, ini gimana mau belajar semua ilmu? Jadi ada ilmu-ilmu yang penting. Ya, ada tiga ilmu yang wajib, fardu ain, nggak boleh ditinggalkan. Yang lain fardu kifayah. Ya, ada orang spesialis tertentu ya. Tapi kalau 3 ilmu itu wajib. Yang pertama itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Ya, Allah itu siapa sih? Di mana sih, bagaimana sih, berapa sih, mulai kapan adanya, sampai kapan adanya. Nah, itu ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid itu ilmu yang akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang yakin, ya, hakul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak, yang benar. Ya, bahwa seluruh alam raya ini tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta seluruh apa yang ada, ya, dan seterusnya. Ini penting supaya kita terhindar dari perbuatan syirik. Ya, syirik itu apa sih? Syirik itu mengalihkan hak Allah. Allah yang memberi, baru kita katakan, oh itu bukan karena, kalau nggak ada saya itu nggak bisa. Nah, itu sudah mengalihkan hak Allah. Ya, Allah yang punya berkatakan itu punya saya itu. Nah, itu ya, itu mengalihkan hak Allah. Hak penciptaan itu hak Allah. Hak pengaturan dunia ini, alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dialihkan. Hak untuk menerima ibadah itu Allah. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, itu mengalihkan hak ya. Nah, jadi itu pentingnya belajar ilmu tauhid. Itu yang pertama, fardu ain nih, nggak bisa diwakilkan. Yang kedua adalah ilmu tentang syariah. Syariah yang dasar, bukan syariah secara lengkap ya. Kalau lengkap itu Masya Allah, berat sekali. Syariat yang dasar ya. Setidaknya apa? Kita bisa beribadah dengan baik. Syarat dan rukunnya terpenuhi, ibadah kita itu sah. Nah, itu. Ya, wudu yang benar tuh bagaimana, sholat yang benar bagaimana, zakat yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana, haji yang benar bagaimana, dan seterusnya yang menyangkut dengan ibadah. Mandi wajib yang benar tuh gimana sih? Nah, gitu. Ya, nah, itu ibadah, ilmu ibadah yang dasar, yang pokok ya. Yang kedua, ilmu tentang halal dan haram. Ini halal, ini haram. Ya. Sehingga tidak mengambil yang haram, meninggalkan yang halal. Ya, kalaupun terjerumus ke dalam yang haram itu, dia tahu bagaimana cara bertaubatnya. Taubatnya benar, begitu ya. Nah, nanti ada tangga kedua itu taubat ya. Jadi itu ilmu tentang halal dan haram. Ya, itu yang kedua ilmu yang wajib dipelajari. Ya, itu fardu ain, yang bukan fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, ilmu Imam Ghazali itu menyebutnya ilmu sir, ilmu rahasia. Apa itu ilmu sir? Ilmu sir itu ilmu rahasia hati. Ya, bagaimana supaya kita itu ikhlas, bagaimana supaya kita itu zuhud, bagaimana supaya kita itu tawakal, bagaimana supaya kita itu sabar, syukur, ridho, roja, khauf, mahabbah, dan seterusnya. Karena itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya, itu dalam hati. Kita nggak tahu nih orang ini ikhlas atau enggak sih. Ya, kan nggak tahu.
Nah, itu ilmu sir itu ya, ilmu rahasia. Itu wajib dipelajari. Mengapa? Supaya kita terhindar ya dari dosa-dosa hati, dari dosa riya, dosa ujub, dosa sum'ah, ya, dosa yang lain-lainnya. Nah, jadi dan itu tidak bisa dipelajari tidak bisa diamalkan tanpa kita mempelajari ilmu sir itu, ilmu hati itu. Nah, itu 3 Pak yang fardu ain itu. Ya 3 itu tadi, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu sir yang dasar-dasarnya saja, ya. Yang namanya fardu ain itu nggak bisa diwakilkan. Beda dengan fardu kifayah. Nggak bisa misalkan suami ya nitip ke istrinya, udah Bu, kamu aja yang belajar, nanti saya ikut pinter. Ya nggak bisa. Ya, anaknya disuruh ngaji misalkan, terus bapaknya ikut pinter, nggak bisa. Fardu ain itu setiap kepala harus belajar, ya, harus belajar. Nah, kalau fardu kifayah itu bisa diwakilkan, sholat jenazah misalkan ya, kita nggak bisa nih, tapi ada tetangga yang bisa, itu sudah aman, sudah gugur kewajiban. Tapi kalau fardu ain nggak bisa, ya ditinggalkan itu dosa. Makanya Nabi ya mengatakan begini, talabul ilmi faridatun. Ya, belajar ilmu itu apa hukumnya? Faridah. Faridah itu fardu. Fardu loh. Fardu itu apa sih? Kalau diwajibkan, kalau diamalkan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kayak sholat itu, sholat fardu itu, sholat kalau diamalkan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, thalabul ilmi itu faridah, wajib, sama kayak wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat. Ya, itu faridah, ya, wajib. Dalam hadis lain Nabi mengatakan begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam mempelajari satu ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kan mafhum mukhalafahnya begini, siapa yang meninggalkan jalan untuk mempelajari ilmu, maka dia sebenarnya sedang menempuh jalan ke neraka. Itu sebenarnya begitu mafhum mukhalafahnya itu. Ya, maka manfaatkan Pak, ya, fasilitas-fasilitas yang ada nih untuk betul-betul belajar, terutama ilmu yang wajib itu. 3. Nah, ini tangga pertama. Tangga pertama perjalanan seorang hamba dalam apa? Liqa rabbi itu. Ya, dalam usul ya sampai kepada Allah itu, ini tangga pertamanya adalah tangga ilmu. Ya. Nanti setelah dia belajar, ya dia paham, ya kemudian dia mulai itu asyik beramal, sudah mulai taat, ya sudah mulai ya rajin beribadah, rajin beramal. Dia akan menghadapi tangga kedua, ya, yaitu dia belum bisa meninggalkan maksiat. Nah, itu tangga kedua. Kan kita sering ya lihat ya, orang berilmu kok bermaksiat. Nah, mungkin itu masih di tangga pertama itu. Pernah nggak? Mungkin sering ya kita dengar berita ada guru kok cabul gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Oh, itu ngeri sekali itu. Dia seharusnya memberikan teladan, ya, menjaga, tapi malah menjadi pelaku kejahatan. Nah, ini tragis nih, tragedi nih. Ya, ada orang berilmu kok bermaksiat. Bagaimana ini? Ya, nah maka ya setelah orang itu berilmu tuh ada tangga berikutnya yang harus dia lewati, yaitu tangga namanya tangga taubat. Ya, taubat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Setelah berilmu apa? Taubat, ya. Taubat itu apa sih? Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, begitu. Apakah orang yang meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan maksiat otomatis taubat? Ya? Ya apa tidak? Tidak otomatis. Orang berhenti judi online, kenapa? Modalnya habis. Taubat nggak itu? Ya nggak taubat lah, kalau punya uang main lagi dia.
Dapat bansos ya. Orang yang berhenti berzina karena kena AIDS, nggak bisa berzina lagi, itu apa tobat? Enggak, itu nggak tobat. Ya. Orang berhenti mabuk karena jantungnya terbakar kebanyakan alkohol, sehingga dia berhenti mabuk-mabukan. Apakah itu tobat? Tidak. Itu namanya bukan tobat, tapi itu namanya kapok. Ya, jadi ada taubat, ada kapok. Ya, berhenti bermaksiat itu belum tentu taubat, tapi kapok. Ya. Nah, bagaimana taubat nasuha yang benar itu? Karena ini penting ya, fadilahnya luar biasa. Orang yang bertaubat nasuha itu dia seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, nikmat luar biasa taubat nasuha itu. Maka kita pelajari bagaimana taubat nasuha itu. Jadi pertama ya, saya singkat aja. Taubat nasuha itu dimulai dari kesadaran tentang buruknya perbuatan dosa itu. Dia sadar, buruk sekali apa yang saya lakukan ini, ya Allah. Itu yang pertama. Dan dia menyadari bahwa besarnya murka Allah. Takut dia, ya Allah, takut saya. Takut. Ternyata engkau benci perbuatan itu, ya Allah. Baru dia istighfar, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Nah, itu yang pertama tuh ada kesadaran itu ya. Yang kedua, dia merasakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemahaagungan Allah. Dia merasakan itu. Sehingga apa? Sehingga maksiat dosa yang tadinya itu begitu menarik, ya, mengagumkan, itu tiba-tiba menjadi hambar. Jijik dia melihat, benci sekali. Karena apa? Di dalam hatinya dia merasakan kebesaran keagungan Allah. Ya Allah, malu saya melakukan itu, malu. Nah itu, ya itu mulai itu taubatnya benar tuh. Hambar. Jadi yang tadinya asik itu, judi itu asik, tiba-tiba dia merasakan hambar sekali. Karena dia takut tadi itu ya, takut terhadap azab Allah itu. Hadirnya kebesaran Allah dalam dirinya itu akan menimbulkan rasa takut ya, dan membuat dia itu malu melakukan perbuatan dosa itu. Nah itu. Kemudian ya dia implementasikan, dia wujudkan itu. Nah, kalau kita baca kitab itu ya, kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, itu kalau kamu mau bertobat ya, laki-laki ya, itu kamu harus cari tempat yang sepi. Ya, tempat terbuka sepi, nggak ada orang yang lihat. Kamu sholat di situ, mandi dulu, wudhu, sholat, kemudian kamu menangis di situ. Kamu sujud, kamu letakkan tanah di atas kepalamu sambil berderai air mata. Kamu sampaikan penyesalan. Ya Allah, hambamu yang berdosa sekarang datang kepadamu mengetuk pintu taubat. Ya Allah, hambamu yang selama ini melarikan diri datang kembali. Terimalah taubat. Sampai betul-betul ya cukup, hatimu lapang. Seketika itulah kamu seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Itu untuk dosa-dosa yang hanya kepada Allah. Jika dosa-dosa itu berhubungan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan. Jika ada harta orang lain yang dia ambil, harus diminta kehalalannya atau dikembalikan. Kalau ada nama baik orang yang dia cemarkan, dia harus klarifikasi. Dia pergi ke orang-orang yang pernah dia sebarkan berita bohong kepada mereka. Dia mengatakan, apa yang saya sampaikan tentang si A, si B, si C itu kepadamu dulu, itu bohong. Saya berbohong kepadamu. Nah, akui itu. Itu kalau tentang nama baik, ya. Harus diselesaikan dulu itu. Ya. Apa hak yang lain ya, korupsi, ya apalagi, dan yang lain sebagainya yang berhak, yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam yang lain, manusia yang lain, itu harus dikembalikan dulu. Dan itu tidak bisa disubstitusi. Misalkan jangan saya lah, naudzubillah, ada orang korupsi ya 1 miliar, lalu kemudian bikin masjid 2 miliar. Apakah itu impas? Impas enggak? Ya, ini. Memang enggak ya.
Memang enggak. Korupsi 1 miliar baru dia umrohkan 1000 orang. Impas nggak itu? Apakah cara taubat yang benar begitu? Tidak. Ya. Masalah dengan manusia itu tidak bisa disubstitusi begitu. Harus betul-betul meminta keridhaan orangnya. Itu kalau korupsi bansos misalkannya itu ke siapa itu minta maafnya? Ya ke seluruh rakyat Indonesia itu yang berhak menerima itu. Itu gimana coba ya? Mengerikan itu, dosa yang parah itu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan hak-hak sama manusia ya. Kemudian yang berikutnya, setelah proses taubat itu selesai, dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan. Caranya bagaimana? Semua akses yang memungkinkan dia untuk kembali kepada dosa itu dia tutup, dia hindarkan. Ya, kalau misalkan taubat dari judi online, maka dia hapus aplikasinya. Nomor bandarnya dia hapus. Jangan disimpan. Suatu saat diperlukan. Nah, itu dia belum nasuha itu. Hapus semua. Ya, hapus semua. Orang yang taubat dari pornografi, akses ke pornografi hapus semua. Blokir semua. Ya, orang yang taubat dari apapun itu hapus semua. Ya, dari minuman keras, dari narkoba misalkan, itu tinggalkan komunitasnya. Ya, hijrah. Ya, tinggalkan semua akses, tutup semua akses yang menuju kepada perbuatan dosa itu dan perbuatan dosa yang sepadan, serupa. Ya. Ya, kalau perzinahan misalkan ya, taubatnya itu ya dia harus menutup akses kepada perzinahan itu dan kepada yang setara dengannya. Yang setara dengan apa? Ya pornografi, ya apa hiburan-hiburan yang mengarah ke sana, ya. Nah, itu harus akses ditutup, ya. Nah, barulah ketika itu kita bisa melakukan itu, maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Allah akan karuniakan hati yang kembali lapang, bersih, nikmat, pandangannya kembali terang, jalannya kembali lurus, hidupnya kembali berkah. Nah, kalau sudah seperti itu bertahan, ya dia sudah taubatan nasuha, bersih itu ya. Kalaupun dia nanti melakukan perbuatan dosa di luar yang ini nih, nah itu nanti ya dia sebagai manusia biasa ya bertaubat lagi begitu ya. Nah, jadi yang penting itu prosesnya seperti itu dilakukan. Baik, jamaah yang berbahagia, barangkali sampai di sini ya. Cukup padat tadi yang materi yang disampaikan tentang jalan menuju Allah, kemudian mulai dari mana, ahsanu amala itu apa, kemudian tangga-tangga menuju Allah itu baru 2 ya dibahas. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu ya di lain kesempatan kita akan barangkali ya ada kesempatan insyaallah kita lanjutkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan taubat tadi, ini dimisalkan, ya bukan dimisalkan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ada yang sudah tobat atas kesalahan tersebut. Misalnya waktu kecil pernah metik tetangga gitu kan, udah begitu tobat nggak pernah metik lagi sama tetangga. Tapi sekali waktu kesalahannya itu diceritakan, apakah yang mungkin terbawa suasana lagi ngobrol segala macam. Nah, sementara juga ada keterangan bahwa menceritakan aib itu juga suatu termasuk dosa juga gitu. Nah, saya kait hal ini bagaimana proses? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sangat penting pertanyaan itu ya. Rasulullah SAW bersabda, kama qala, innallaha yaqbalu taubatal abdi illal mujahirin. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba kecuali al-mujahir. Mujahir bukan ikan ya, bukan ikan mujahir. Mujahir itu yang seperti diceritakan oleh Pak Haji tadi ya. Orang yang melakukan kesalahan kemudian bangga menceritakan.
Ya, gue habis eksekusi cewek Vietnam. Ya Allah. Ya, itu mujahir. Perlu diupload lagi di Instagram. Oh, barang bagus nih. Astagfirullahaladzim. Itu gak diterima taubatnya. Kenapa? Dia bangga, dia ceritakan. Ya, pernah di masa Umar itu ada seorang yang bertanya, seorang tua, anak saya ada yang lamar, tapi dia itu dulu pernah berzina. Apakah saya harus sampaikan kepada calon suaminya? Kata, jangan, kata Umar itu. Ya. Bagaimana kamu akan membuka aib yang Allah sudah tutup? Nah, itu ya. Jadi kita siapapun ya, kalau pernah melakukan dosa, kesalahan itu, ya itu jangan diceritakan. Kecuali ya untuk klarifikasi. Ya, kalau untuk klarifikasi ya harus di ini seperti tadi yang dicontohkan ya, apa nama baik, ya pernah berbohong, itu harus klarifikasi. Ya, pernah mengatakan bahwa misalkan ada saingan politiknya ya, nyalek, kemudian dia bilang itu korupsi itu, padahal enggak. Nah, itu harus klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar begitu ya. Nah, kalau aib-aib pribadi, aib-aib yang berhubungan hanya dengan Allah dan dengan dosa-dosa yang tidak perlu klarifikasi, ya tidak menyangkut hak orang lain, maka itu tidak boleh dibuka, ya, tidak boleh disebar, dan tidak boleh juga kita mengintip ya kepada kesalahan-kesalahan orang lain ya. Jadi begitu Pak, insyaallah jelas.